Ya, lelang tender pembangunan sirkuit Formula E dinyatakan gagal berdasarkan pengumuman di situs PT Jakpro. Gagalnya tender ini pun menuai tanda tanya ada apa. Sementara kritik langsung datang dari sejumlah pihak, terutama fraksi yang menyatakan hak interpelasi penyelenggaraan Formula E, PD Perjuangan dan juga PSI yang mendesak panitia dan juga Pemprov DKI Jakarta menjelaskan soal gagalnya tender. Ada apa di balik kegagalan tersebut? Bagaimana nasib penyelenggaraan Formula E? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Syarif, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta. Ada Bang Michael Victor Sianipar, Ketua DPW PSI DKI Jakarta. Ada Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Bang Syarif, Bang Michael, Pak Trubus, apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak di diskusi pada malam hari ini. Kita mencoba melihat kembali Formula E yang ada yang terbaru ini Bang Syarif, bahwa tendernya dinyatakan gagal. Kemudian banyak dikritik oleh sejumlah pihak, terutama partai-partai yang memang sejak awal mengkritisi penyelenggaraan Formula E. Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Bang Syarif, Anda tidak melihat ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang janggal ketika Formula E ini tendernya dinyatakan gagal? Tidakkah ini berpengaruh terhadap kesiapan dan juga persiapan penyelenggaraan? Menurut saya tidak ya, Bung Reinhardt ya. Menurut saya tidak, karena apa? Karena tender itu kan ada tahapan-tahapannya ya, ada prosedur-prosedurnya yang harus dilalui. Maka ketika ada keterangan gagal, sebetulnya bisa diatasi dengan cara mengulang tender itu. Jadi tidak ada masalah, hanya saja mungkin ada kecurigaan. Ada kecurigaan, bagaimana kalau misalnya tender gagal berkali-kali, apakah akan ditunjuk? Jadi tidak perlu di tender, itu ada kecurigaan seperti itu. Menurut saya ya, buat pihak-pihak mencurigakan ya silakan saja, tapi menurut pendapat saya tidak ada masalah kalau tender itu satu tahap gagal, bisa diulang, pun tidak ada masalah. Kedua, apakah nanti akan cukup waktu ketika pemenang tender diumumkan, kemudian waktunya pas? Menurut saya masih cukup. Masih cukup, tidak perlu ada kekhawatiran. Jadi menurut saya tender ini adalah proses pengadaan yang menurut saya biasa saja, yang sudah diatur dalam prosedur-prosedur tender seperti biasanya gitu, Bung. Oke, Anda melihat cukup waktu meskipun sebagian pihak mengkhawatirkan artinya kan mundur lagi dari kemudian nanti diulang, kemudian ada proses beberapa minggu lagi. Sementara sampai saat ini pun kita belum melihat adanya sponsorship yang masuk untuk pembangunan sirkuit. Cukup waktunya ini bagaimana nih Bang Syarif? Karena kan hitungannya tinggal beberapa bulan, tapi kita belum melihat ada sebuah kemajuan ya dalam proses kesiapan menuju penyelenggaraan Formula E itu setidaknya yang kemudian disoroti oleh banyak pihak. Ya, ini kan terkait dengan pembangunan sirkuit ya. Pembangunan sirkuit itu seperti diinformasikan dari pihak Jakpro, kita cukup waktu dengan 3 bulan. Kalau kita hitung mundur ya, kalau tendernya paling selamat-lambatnya tanggal Februari, 10 Februari sudah menjadi pemenang, maka Februari, Maret, April itu sudah selesai. Awal Mei sudah, 10 Mei sudah selesai, Bung Reinhardt. Nah, ketika 10 Mei sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah free event. Itu yang saya sering sampaikan, bahwa nanti sebelum ada penyelenggaraan Formula E yang sebenarnya, itu ada free event di beberapa tempat untuk melakukan sosialisasi. Nah, dan tambahan, Bung Reinhardt, itu kan paralel. Kita dapat informasi pihak Jakpro pun akan melakukan studi banding ke negara Saudi Arabia untuk mencari pengetahuan, mencari pengalaman bagaimana menyelenggarakan Formula E, terutama tentang ticketing ya, tentang proses merumuskan harga tiket. Jadi menurut saya sangat optimis itu bisa terkejar ya. Jadi nggak perlu khawatir, Bung Reinhardt. Yang Anda dapat informasinya, Bang Syarif, studi banding itu kapan akan dilakukan? Minggu depan. Menurut informasi yang saya dapatkan, itu minggu depan mereka akan ke Saudi untuk melakukan yang namanya penggalian pengetahuan dan pengalaman negara Saudi Arabia yang pernah menyelenggarakan Formula E. Saya ke Bang Michael Victor Sianipar. Bang Michael, sudah diyakini tadi oleh Wagub DKI Jakarta bahwa tetap optimistis penyelenggaraan akan berjalan lancar.
Bang Syarif juga tadi menekankan tidak ada masalah ya dari gagalnya tender karena nanti ada tender ulang dan lain sebagainya. Sebetulnya yang kemudian disoroti oleh PSI dalam hal lelang tender yang gagal ini apa? Apakah ini soal persiapankah atau kecurigaan tadi yang tadi sempat disampaikan oleh Bang Syarif? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Mungkin saya mau memulai dengan menyatakan bahwa kita ini sudah janganlah beropini. Kita harus lihat fakta. Faktanya dulu kita lihat. Faktanya sirkuit Formula E sekarang yang lokasinya katanya ditetapkan di Ancol itu masih berupa kubangan lumpur. Faktanya feasibility study yang sudah diminta dari 2 tahun lalu oleh BPK sampai dengan sekarang belum ada atau mungkin belum pernah dibuka, tapi yang pasti tidak pernah terdengar oleh publik. Faktanya yang katanya mau ada sponsor dari penyelenggara Formula E sehingga tidak perlu APBD, berbulan-bulan disampaikan seperti itu, tapi sampai dengan sekarang tidak jelas sponsor yang mana yang membenarnya. Oke, ya dari situ kemudian apa yang disimpulkan oleh PSI sendiri? Halo Bang Michael, sepertinya suara Anda termute karena tidak terdengar di kami. Halo Bang Michael, bisa dicoba kembali audionya? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi, nanti sambil diperbaiki. Saya ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus, ini kita masih menunggu nanti terkoneksinya dengan teman-teman dari PSI. Tapi setidaknya ya dari sorotan yang kemudian muncul belakangan ini soal gagalnya tender, apa yang Anda cermati dari situ? Adakah yang memang yang janggal, Pak Trubus? Iya, kalau menurut saya sih memang terlihat ada yang janggal. Jadi publik itu mencurigai sebenarnya ada apa ya. Tentu kecurigaan publik beralasan karena sampai hari ini faktanya itu memang masih apa istilahnya masih nggak ada perubahan di Ancol itu. Itu menurut saya. Yang kedua, memang publik ini juga sebenarnya minta penjelasan secara clear gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ini kewajiban Pemprov untuk menjelaskan secara transparan lah, akuntabel terkait dengan pelaksanaan ini. Yang ketiga bahwa yang namanya Formula E ini kan harapan semua publik Jakarta ya, dan publik yang lainnya, saya kira tidak hanya Jakarta ya Indonesia pada umumnya. Karena kan ini satu event yang untuk pertama kalinya diselenggarakan, sehingga publik keponya sangat tinggi gitu harapannya. Nah kalau kemudian ini terkesan sampai hari ini ada unsur gagal, kemudian di situ juga belum ada sponsorshipnya. Nah ini kan menyebabkan ya bahasanya jadi publik melihat seperti ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau memang nanti pada akhirnya itu tidak terselenggara secara baik. Ya tentu kita masih berharap bahwa sebagaimana dijelaskan Pak Syarif tadi, kita optimis untuk bisa menyelenggarakan, dan publik memang sangat support untuk bisa terselenggara secara baik. Hanya persoalannya kemudian ketika ada persoalan kegagalan dan itu bisa diulang sebagaimana peraturan LKPP lah ya, di situ kan tahun 2018 nomor 9 kalau nggak salah, itu kalau tender gagal ya bisa diulang lagi. Nah cuman persoalannya untuk mengulang ini kan untuk pentahapan, ada mekanisme prosedurnya yang harus dilakukan, dan ini membutuhkan waktu. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Syarif sampai awal Februari paling tidak tanggal 10 sudah bisa dilaksanakan. Yang ketiga yang menurut saya memang ada unsur kesengajaan juga yang dikhawatirkan publik, juga ada kekhawatiran gitu, jangan sampai nanti ada kesengajaan yang pada akhirnya atau ujung-ujungnya itu kewenangan ada di tangan Jakpro, dan Jakpro akan menunjuk langsung. Nah ini yang dikhawatirkan, jadi tender tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya rasa itu, Mas. Oke. Saya kembali ke Bung Michael. Bung Michael, silakan tambahan dari Anda tadi sampai di beberapa fakta yang tadi Anda sampaikan. Dari situ kemudian apa yang bisa Anda simpulkan? Baik, ya. Jadi saya memaparkan fakta-fakta. Ini kalau Bang Syarif minta masyarakat optimis. Kami nggak bisa optimis hanya dengan sekedar moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Ini uang rakyat 560 miliar rupiah sudah keluar. Dan Anda minta kami optimis. Pada saat fakta-fakta yang disajikan tidak menunjukkan adanya optimisme. Jadi kenapa ini PSI dari awal minta ada transparansi, tolong dibuka feasibility study-nya, tolong dibuka kajiannya. Dan sekarang lelang gagal, padahal pembangunan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalaupun lelangnya tidak gagal, memangnya bisa dikebut 3 bulan. Pembangunan sirkuit Mandalika saja 2 tahun. Nah ini pertanyaan begitu banyak, ini kenapa dulu kami sempat mengajukan interpelasi. Karena kami tidak puas, jujur saja kami tidak puas dengan jawaban-jawaban yang ada selama ini, memberikan harapan-harapan tapi tidak ada faktanya. Apa yang mau kami harapkan dari suatu pernyataan yang tidak ada basis faktanya?
Ini yang kami minta dari Pemprov DKI. Oke, jadi Anda meminta Pemprov DKI atau panitia atau Jakpro itu untuk menjelaskan secara gamblang ada apa di balik gagalnya tender dan bagaimana kemudian proses atau nasib pembangunan sirkuit ke depan. Ya betul, kami minta penjelasan gamblang, kami mau tahu uang 560 miliar itu sudah jadi apa sekarang. Oke, Bang Syarif, mungkin Anda bisa menanggapi bagaimana 3-4 bulan membangun sirkuit itu mungkin juga jadi pertanyaan sebagian besar masyarakat ya. Seperti apa itu Bang Syarif? Ini aneh ini. Teman-teman PSI itu lucu. Ya kan? Minta ini, minta data, minta ini. Sekarang mengomentari gagal. Oh dari awal nggak setuju. Terhadap formula. Jadi artinya saya sih cukup mengembirakan ya. Kritik-kritik dari PSI itu kan saling kontradiksi. Satu sisi menolak Formula E, satu sisi nanyain terus kapan itu tender selesai. Kok bisa gagal gitu ya. Alhamdulillah sih ada apresiasi seperti itu. Jadi saya ingin katakan ya bahwa pada awal-awal kontroversi tentang temuan BPK, di salah satu rekomendasi BPK adalah menghendaki agar Pemprov menggandeng swasta. Pada saat itu PSI mengatakan itu nggak mungkin terlaksana menggandeng swasta. Kemudian diumumkan oleh pihak Jakpro kita sudah dapat sponsor dengan kemudian tidak membebani APBD. Sudah terlaksana tidak membebani APBD. Sekarang ditanya kembali, mana sponsornya? Yang satu sudah terjawab dong Bung Reinhardt, kekhawatiran tidak menggunakan APBD apa bisa kan gitu. Sudah terjawab rekomendasi BPK. Sekarang ditanya, mana sponsornya? Sekarang dalam proses. Siapa perusahaan yang bisa mensponsor itu? Itu menjadi kewenangan Jakpro yang menjelaskan, bukan saya, Bung Reinhardt ya. Oke. Yakinlah proses ini harus dilalui. Harus dilalui prosedur lelang. Kita berharap tanggal 10 Februari bisa selesai. Kalau Bung Mega mengatakan kita diminta untuk optimis, ya memang harus optimis. Ini kan pekerjaan barat seperti katakan Pak Trubus tadi. Banyak orang berharap terhadap suksesnya penyelenggaraan Formula E. Oke, Bung Michael silakan. Tahapan prosedur lelang itu ya menurut saya biasa saja. Bang Syarif tadi sampaikan tidak ada APBD sama tidak ada yang saya mau tanya, 560 miliar yang sudah keluar itu uang dari mana? Uangnya Bang Syarif atau uangnya siapa? 560 miliar yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI setahu saya. Berarti sudah ada APBD yang keluar. Jadi betul. ini satu contoh mungkin. Dan di contoh di mana banyak sekali narasi yang ikut itu dia tidak sesuai dengan fakta. Perubahan. Faktanya sudah ada 560 miliar APBD yang dikeluarkan. Ada sponsor sampai sekarang belum jelas. BPK untuk lelang saja belum adalah menggandeng APBD. Dan ini mau diharapkan optimis. Oke. Saya bukan orang optimis, saya sangat optimis. Sekarang Tapi masuk optimisme pada saya harus proses dibangun di atas bagaimana mendapatkan sponsor yang fix. Ini sedang belum. Oke. Kita boleh disebutkan mungkin Bang Syarif nama sponsornya sudah ada siapa saja. Saya mau tahu. Karena saya dengar belum ada. Gubernur kan sudah sampai. Sponsornya siapa saja. Oke, baik. Bung Michael tahan dulu. Bang Syarif, ini ada pertanyaan kemudian. Sponsornya dari siapa saja dan bagaimana itu masih bisa berproses sementara ada yang tadi disoroti itu 500 sekian miliar. 560 sudah dalam lapor keterangan pertanggungjawaban di akhir tahun 2020 sudah selesai. Dan sekarang sedang dilaksanakan dipakai untuk pembayaran komitmen fee. Itu tidak ada masalah menurut saya. Kalau dalam posisi pengawasan DPR ya memang harus diawasi terus, dikritiki bagus itu. Bagus, tetapi ya kritik-kritik itu harus berdasarkan fakta dan data yang akurat. Menurut saya seperti itu. Oke, baik, kita break dulu ya. Nanti saya akan ke Pak Trubus. Sebetulnya Anda melihat bagaimana soal selain isu soal gagal tender, tapi pembangunan yang kemudian dipertanyakan beberapa bulan ini ke depan apakah itu kemudian bisa dilakukan atau tidak. Dan kalaupun Pemprov dan Jakpro harus menjelaskan, menurut Anda harus seberapa transparan ini dibuka ke publik karena berkaitan juga dengan anggaran yang sudah dikeluarkan. Tapi dijawabnya nanti Pak Trubus, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, Pak Trubus, kalaupun ini memang harus dijelaskan kepada publik soal gagal tender ada apa, proses pembangunannya sebenarnya bagaimana, supaya meyakinkan bahwa dalam hitungan bulan bisa terbangun sebuah sirkuit, sejauh mana itu harus dijelaskan oleh panitia, oleh Jakpro, oleh Pemprov DKI Jakarta?
Iya, menurut saya penjelasannya menyangkut persoalan-persoalan teknis lah paling tidak. Itu teknis dijelaskan kenapa terjadi gagal dalam hal tender itu. Apa karena persoalan di waktu atau persoalan pada harga misalnya. Jadi harus ada penjelasan lah setidaknya sehingga masyarakat ini sebenarnya kan sangat berharap sekali adanya penjelasan dari Pemprov atau dari pelaksana dalam ini Jakpro. Yang kedua, bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Michael itu sebenarnya kan bersifat fakta-fakta. Nah, fakta-fakta inilah kemudian memang pada akhirnya publik menilai ini sebenarnya ada apa. Nah, inilah perlu dijelaskan gitu loh. Karena kekepoan publik kan kepo sebenarnya, ingin tahu ada apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi ini perlu dijelaskan. Saya rasa ini memang penting. Nah, yang ketiga dalam hal ini, apa yang dilakukan Pak Syarif memang kalau waktu sebenarnya masih ada. Nah, karena ini masyarakat ini juga bagian dari ikut terlibat lah, tidak ikut mengawasi juga jalannya proses tender maupun pelaksanaannya nantinya. Tentu dalam hal ini ada persoalan bagaimana waktu yang sudah pendek ini bisa terlaksana dengan baik. Itu persoalan di situ, Mas. Nah, yang lainnya ya tentu dalam hal ini siapa yang akan melaksanakan, siapa perusahaan mana. Nah, ini kan masyarakat juga ingin kepo juga gitu ya. Nanti kalau paling tidak prestasi-prestasi dari perusahaan yang pemenang tender ini akan diketahui oleh publik. Karena bagaimanapun juga publik tentu akan menilai, akan juga memberikan dorongan, masukan juga setidaknya agar pembangunan itu bisa berjalan tepat waktu gitu. Nah, yang terakhir menurut saya memang penjelasan juga terkait dengan sosialisasi. Karena persoalan kan selama ini yang beredar di publik isu-isunya itu lebih banyak perdebatan soal istilahnya policy lah, di soal kebijakan gitu. Nah, karena itu butuh lagi penjelasan yang terkait dengan implementasinya seperti apa. Nah, ini yang menurut saya memang perlu dijelaskan baik oleh Bung Michael maupun Pak Syarif yang terus mewakili. Nah, agar publik ini juga ada rasa puas gitu, rasa ikut memiliki dan ikut membantu juga di dalam tidak saja soal pengawasan tapi juga ikut bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya secara keseluruhan ya itu. Dan paling tidak ikut menyukseskan sosialisasi ini kan secara teori jelas harus ada komunikasi, ya kemudian ada informasi, dan setidaknya ada edukasi juga kepada masyarakat. Dan ini kan sesuatu hal baru kan harus diedukasi kepada masyarakat, Mas, itu yang penting. Oke. Saya kira itu, Mas. Oke. Baik, Bang Michael, sebetulnya dari catatan PSI soal dari gagal tender ini ya, apa sih yang kemudian ingin dicapai oleh PSI? Sejak awal kita tahu bahwa fraksi Anda dan juga PD Perjuangan bisa dikatakan menolak penyelenggaraan Formula E, tapi kemudian sekarang ada isu terbaru soal gagal tender ini. Nah, dari sini apa yang Anda ingin capai? Apakah penjelasan saja atau melihat kembali keputusan penyelenggaraan Formula E sementara ini sudah berjalan prosesnya? Ya, yang kami harapkan adalah 560 miliar uang rakyat itu bisa kembali. Itu harapan terbesar kami. Karena 560 miliar itu sudah 2 tahun entah ada di mana. Dan belum ada hasilnya ada jadi barang apapun. Jadi kami sebenarnya sudah pernah mengusulkan dari tahun lalu, sebelum kami mengajukan interpelasi bahkan, agar Pemprov DKI mengajukan renegosiasi kontrak. Renegosiasi kontrak salah satunya supaya dana komitmen fee ini bisa dikembalikan. Dan kita bisa lebih realistis menghitungnya. Karena dari informasi yang sudah kami kumpulkan dan sering kami sampaikan kepada publik, komitmen fee di daerah-daerah lain itu di negara-negara lain tidak sebesar di Jakarta. Jadi ini menjadi pertanyaan besar kami yang sebenarnya kami mau tanya kalau interpelasi kemarin bergulir. Tapi kan tidak, karena banyak partai tidak mau, hanya PSI dan PDIP saja yang mau interpelasi. Tapi balik lagi, keinginan kami adalah adanya pertanggungjawaban. Supaya 560 miliar ini jelas bentuknya ada di mana, apakah sudah habis, saya nggak tahu nih. Jujur saya nggak tahu, apakah jangan-jangan 560 miliar itu sudah habis. Padahal acaranya sendiri belum ada. Nah, ini pertanyaan yang harus bisa dijawab. Bagi kami harus ada pertanggungjawaban 560 miliar itu jadi apa. Oke, jadi masih soal anggaran 560 miliar itu ya. Nah, ketika kemudian ya, saya ke Bang Syarif, silakan Bang Syarif boleh menanggapi. Ya, menurut saya yang disampaikan oleh Bro Michael itu bukan fakta, opini-opini yang sedang dibangun. Oke. Mengapa bukan itu fakta. Opini, Bang Syarif? Yang fakta adalah disampaikan oleh DPRD bahwa ada APBD perubahan untuk menganggarkan komitmen fee. Lalu ditanya uangnya di mana? Ya uangnya buat komitmen fee.
untuk 3 kali penyelenggaraan. Fakta itu. Kalau ditanya uangnya akan dikembalikan, justru itu tidak bernalar. Bagaimana mengembalikan uang sudah dibayar komitmen untuk 3 kali? Bang Syarif, kita sudah membayar 550 miliar untuk apa? Itu fakta, jangan diputar-putar, Bung Bukel. Uangnya ada di mana? Uangnya sudah disetor untuk 3 kali event untuk panitia internasional itu. Jangan diputar-putar dong. Organisasi Anda itu siapa? Itu ada panitia internasional yang mempunyai reputasi internasional. Renegosiasi model apa? Itu sudah dilakukan sebelum tutup tahun 2019. Clear itu. Lalu kemudian ada rekomendasi BPK yang menyatakan untuk kedepannya tidak menggunakan APBD. Dicarilah pendanaan yang dari lain. luar. Dan itu dijalankan rekomendasi BPK. Tidak ada masalah. Menurut saya selama yang disampaikan oleh PSI bukan fakta, tapi opini yang sudah dibangun. Oke, jadi meminta 560 miliar itu kembali itu tidak relevan lagi menurut Bang Syarif? Tidak bernalar justru. Oke, silakan Bang Michael boleh menanggapi. Jadi jelas kalau faktanya saya boleh untuk 3 kali event. mengkonfirmasi, berarti Bang Syarif di sini Dikatakan oleh 560 miliar itu penyelenggaraan sudah internasional dibayarkan itu kepada pihak bahwa asing itu termasuk untuk murah hasil penyelenggaraan negosiasi. acaranya yang masih belum Baik, Bang dilakukan. Syarif boleh tahan dulu Bang Syarif. Hitungan PSI kan beberapa triliun ya, Ya, kalau oke. untuk 4 kali event. Baik, Bang Syarif boleh tahan dulu, silakan Bung Michael. Jadi Bang Syarif sudah mengakui bahwa 560 miliar itu sudah dibayarkan kepada pihak asing ini tanpa adanya kejelasan acara seperti apa yang akan kemudian terjadi. Oke. Dan sudah dari 2 tahun yang lalu kita bayarkan tanpa kita merasakan keuntungannya sedikit pun. Oke. Dan kalau saja uang 560 miliar itu ditaruh di bank sudah banyak bunganya, dan kita sudah bisa gunakan untuk pemulihan ekonomi kemarin. Nanti Oke. untung belum Baik, Bang Michael. nanya untung bagaimana sih? Iya, Nggak Bang ngerti Michael. saya nalarnya. Baik, Bang Belum, Michael, bagaimana belum kalau dipakai. kemudian pertanyaannya adalah Baru bayar komitmen fee. uang itu untuk komitmen fee sudah dijawab, tapi kan ini masih berproses pembangunannya, prosesnya meskipun belum terlihat secara fisik ya, tapi berkali-kali panitia meyakinkan bahwa ini tetap akan berjalan meskipun mungkin menurut sebagian pihak waktunya sangat mepet dan keuntungan tadi itu dikatakan Bang Syarif itu nanti ketika penyelenggaraan sudah terselenggara. Iya dong. Jadi Masa begini, kita minta boleh saya jawab? untung di depan ya? Nggak nalar lagi untungnya apa? Belum Ya, Bang dong. Syarif boleh ditahan dulu, Sabarlah, silakan Bang Bung Michael, Jack. silakan. Ya, jadi kita sudah menghabiskan 560 miliar pada saat sirkuitnya saja belum ada. Kita membangun sirkuit saja keluar berapa puluh miliar lagi nih. Setahu saya di lelang tulisannya 50 miliar, baru sirkuitnya. Nanti tambah ini, tambah itu akhirnya membengkak. 560 miliar yang kemarin kita keluarkan itu kita beli apa barang apa? Apakah kita cuma beli lisensi itu saja? Harga 560 miliar. Oke. Belum sirkuitnya, belum ini itunya. Jadi berapa total biayanya? Dan sampai dengan detik ini Bang Syarif belum menjawab siapa sponsornya dari swasta. Katanya tidak pakai APBD. Kenyataannya sudah 560 miliar keluar, masih akan keluar lagi Jakpro 50 miliar untuk bangun sirkuitnya saja. Sponsornya belum ada satupun yang Bang Syarif bisa buka, bisa sebut. Jangan-jangan memang belum ada. Oke. Jadi tidak hanya soal uang 560 miliar, tapi juga Anda melihat atau PSI melihat bahwa sampai saat ini kita belum melihat ada kemajuan yang signifikan ya dari upaya penyelenggaraan Formula E ini. Iya, belum ada. Sirkuitnya masih belum jelas di mana dan situasi sekarang di lokasi yang disebutkan akan jadi sirkuit masih adalah kubangan lumpur. Oke, ya mungkin itu yang perlu dijelaskan dan diyakinkan lagi Bang Syarif ya, terutama mungkin untuk publik yang tadi juga ditanyakan oleh Pak Trubus bahwa ini kan publik kepo, pengen tahu juga kemana, tidak hanya soal kemana uangnya, tapi pembangunannya seperti apa dalam beberapa bulan. Karena mungkin diyakinkan secara optimisme juga tidak cukup melihat belum ada bentuk fisik yang kemudian bisa dilihat. Ya orang proses lelang aja belum selesai. Belum lah, nanti Jakpro menjelaskan. Biasa, kita kan sangat mengerti Bung Reinhardt ya. Apa namanya tipologi Pak Anies itu kan selalu mengatakan ketika siap baru akan disampaikan. Kalau belum siap tidak usah banyak bicara lah. Itu sering dikatakan oleh Gubernur ya, menurut saya seperti itu. Oke, termasuk soal sponsorship, Anda bagaimana melihat itu? Apakah Anda tetap yakin bahwa akan ada sponsorship yang masuk untuk bisa membantu pembiayaan? Saya sebetulnya berat mengatakan ya, tidak dalam kapasitas menyampaikan. Tapi saya mendengar dan melihat langsung bahwa itu sudah banyak sponsor sebetulnya ya. Tapi dalam kapasitas saya tidak bisa menjelaskan lebih detail. Sudah banyak. Oke, jadi jadi itu tinggal menunggu nanti penjelasan dari panitia atau Pemprov DKI Jakarta soal sponsor. Oke, ya, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, sebetulnya Anda melihat proses polemik dari penyelenggaraan Formula E ini seperti apa sih? Apakah memang secara substansi memang banyak yang perlu dipertanyakan atau ini lebih kental muatan politisnya?
Iya, kalau publik sih melihat dua-duanya, Mas. Ada persoalan politis juga yang memang seperti kompetisi yang tidak sehat sebenarnya informasi yang beredar di publik itu. Jadi itu yang ini persoalan. Yang lainnya yang memang secara substansi itu sebenarnya perlu ada klarifikasi dan tadi kembali persoalan ke faktanya karena perlu ada perkembangan yang signifikan yang perlu ditunjukkan oleh Jakpro lah sebagai pelaksana. Nah, sehingga masyarakat ini sudah melihat ada bukti, tetapi karena memang sebagaimana dijelaskan Pak Sarif tadi, ini kan baru berproses ya. Nah, proses ini sampai 3 bulan dalam waktu dekat ini ya kita lihat sampai di mana itu kesiapannya. Tetapi yang jelas bahwa apa yang disampaikan itu memang sebenarnya perdebatan-perdebatan yang sifatnya menurut publik sih tidak terlalu signifikan gitu ya. Meskipun misalnya uang 560 itu menjadi perdebatan anggarannya sampai di mana. Publik itu hanya ingin lihat seperti apa sih yang sudah akan dilaksanakan, apa saja yang kemajuan-kemajuannya dalam waktu dekat ini dan tentu kemudian yang dilihat lagi adalah secara fisik ya. Secara fisik kan masyarakat kan maunya seperti paling tidak instagramable gitu ya. Jadi ada foto-foto selfie di situ. Oh ini tempatnya di sini, lokasinya di sini. Jadi ada terbayang satu kondisi bahwa yang namanya sirkuit itu untuk kegiatan Formula ini memang membutuhkan tempat yang luas atau membutuhkan tempat yang memang tersendiri. Nah ini kan informasi sampai hari ini kan belum. Yang lain juga nanti penontonnya posisi di mana. Nah itu kan juga ingin tahu masyarakat tuh. Jadi posisi penonton, kemudian dari mana kalau penonton itu misalnya jumlahnya berjaga mendesak ya kebetulan ini sedang pandemi COVID misalnya. Nah ini terjadi kerumunan itu harus bagaimana dalam hal dia menerapkan protokol kesehatan lah setidaknya itu kan ya juga harus dijelaskan kepada masyarakat. Jadi publik ini sesungguhnya lebih berharap ada fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya memang bisa dilihat dan bisa ya istilahnya untuk selfie tadi bisa dilihat secara instagramable lah kira-kira. Jadi ini memang kaitan anak-anak milenial sekarang kan maunya segala sesuatu kongres seperti street race itu kan konkret, ya bentuknya seperti ini. Jadi orang membayangkan itu, kalau ini kan masih berdebat terus, sementara masyarakat hanya disajikan hal-hal yang sifatnya masih berhalu dalam berkhayal-khayal seperti ini. Tetapi kan kenyataannya belum lah ini, karena itu dengan waktu yang singkat ini kita berharap mendorong kepada Pak Sarif dan Pak Pemprov dan teman dari Pak Bang Michael juga mewakili publik lah setidaknya agar ada sinergitas di mana kemudian segala sesuatu yang selama ini menjadi perdebatan itu nanti segera dikonkretkan karena menyangkut mengenai tender yang gagal ya sudah diulang lagi kan gitu, sudah dijelaskan diulang nanti sesuai dengan aturan LKPP nomor 9 kalau nggak salah itu kan 2018 kan ada itu harus diulang lagi misalnya. Nah jadi di situ semuanya harus ada hal-hal yang sifatnya aspek transparansi, aspek pengawasan juga harus jelas. Nah segala sesuatunya masyarakat itu merasa bangga lah gitu ya, bangga bahwa kita bisa menyelenggarakan Formula E. Apalagi tadi dijelaskan juga atau panitia akan melakukan studi banding keluar bagaimana kemudian melihat di sana seperti apa. Nah ini kan juga oleh itu diharapkan segera diimplementasikan dan diharapkan segera bisa terwujud secara konkret. Karena isinya ya bagaimana publik melihat segala sesuatu itu ya fakta saja nyatanya seperti apa gitu Mas. Oke baik. Kita break dulu ya, Bang Syarif dan juga Bang Michael. Usai jeda di segmen terakhir saya mau tanya soal interpelasi ini sebetulnya bagaimana nasibnya? Karena terbaru Ketua DPRD dilaporkan ke Dewan Badan Kehormatan, termasuk juga oleh rekannya Bang Syarif sendiri ini, Bang Taufik. Bagaimana posisi interpelasi sebenarnya saat ini dan mengapa kemudian perlu melaporkan Ketua DPRD ke Badan Kehormatan? Dijawabnya nanti, kami akan segera kembali. Ya, Bang Syarif dan juga Bang Michael tidak lengkap kalau kita membahas Formula E, tidak membahas soal interpelasi karena ternyata ada yang terbaru, ya ini ada pelaporan ke Badan Kehormatan Dewan terhadap Ketua DPRD DKI Jakarta. Saya ke Bang Michael dulu, dari interpelasi ini sebetulnya dari fraksi PSI yang juga mengajukan interpelasi, apalagi setelah ini, apakah memang masih ngotot tetap perlu ada penjelasan, perlu interpelasi ini dilakukan? Ya, jadi Bang Renhat sebenarnya interpelasi itu masih hidup. Oke. Karena interpelasi itu belum ditunaikan. Pada saat dua fraksi
dengan 33 anggota DPRD sudah menandatangani hak interpelasi, itu ada kewajiban dilakukan di DPRD. Bahwa kemudian tertunda bukan berarti interpelasi itu mati. Sampai sekarang interpelasi itu belum mati. Dan ya, tapi kami realistis dalam artian ada di tangan Bang Syarif dan rekan-rekan. Apakah mau menghargai hak kami dari PSI? Kami punya hak loh untuk mengajukan interpelasi. Seharusnya itu dibawa ke dalam paripurna, diundangkan di paripurna. Tapi itu tidak terjadi. Nah, ini yang kami sesalkan sebenarnya. Jadi kami berharap sebenarnya upaya untuk meminta klarifikasi seperti tadi Pak Trubus sebut, masyarakat perlu tahu fakta-fakta. Yang kami mau tanya hanyalah fakta dan fakta saja. Tapi tolong berikan kami ruang untuk bisa menanyakan itu. Dan kami punya hak, yaitu melalui interpelasi. Oke. Jadi Anda masih menilai bahwa interpelasi itu masih hidup, tertunda bukan berarti kemudian itu menjadi mati. Dan ketika sekarang Ketua DPRD dilaporkan oleh fraksi yang lain, ada 7 kalau saya tidak salah fraksi yang melaporkan ke Badan Kehormatan. Apa tanggapan Anda, Bang Michael? Saya rasa Pak Pras sebagai Ketua DPRD sudah menjalankan fungsinya, bahwa memang interpelasi itu dibahas di dalam rapat bamus yang dihadiri oleh partai-partai lain, bukan hanya PSI dan PDIP. Dan di dalam rapat tersebut tidak ada sanggahan terkait dengan interpelasi dimasukkan ke dalam agenda paripurna. Jadi yang dilakukan Pak Pras ini tidak ada yang salah. Kami melihat bahwa Pak Pras menjalankan fungsinya dan tanggung jawabnya sebagai seorang Ketua DPRD menghargai hak kami dari PSI dan dari rekan-rekan PDIP juga. Bahwa interpelasi itu harus dibawa ke dalam paripurna. Itu yang Pak Pras lakukan, membawa itu ke paripurna. Sayangnya kemudian entah diboikot atau bagaimana, tidak ada partai-partai yang hadir. Oke, Bang Syarif, Gerindra termasuk yang melaporkan Ketua DPRD ke Badan Kehormatan. Ada Bang Taufik di sana. Apa penjelasannya dari Gerindra mengapa kemudian ini perlu dibawa ke BK? Yang pertama tentang interpelasi. Saya mengatakan interpelasi sudah mati. Kalau ada merasa hidup seperti arwah penasaran dong, Renhat, menakutkan banget ya. Sudahlah, sudah kelar, sudah selesai. Itu kalau dalam konteks proses politik ya, tetapi kalau dalam aspek yuridis, statis dan sebagainya bisa saja berkembang seperti itu. Tapi dalam konteks politik sudah sangat tidak mungkin dilakukan itu. Oke, kenapa Bang Syarif? Kenapa menurut Anda secara politik sudah mati? Karena sejelas agenda yang dikatakan Bung Michael tentang hak bertanya untuk menggali informasi, data dan fakta, itu kan teori. Faktanya yang sesungguhnya terjadi adalah ingin menggagalkan Formula E sejak awal. Kalau tidak percaya, buka Bung Renhat, jejak digital pengusung interpelasi. Ingin menggagalkan. Karena itulah 106 anggota dikurangi 32 pengusul interpelasi, maka interpelasi tidak bisa dilaksanakan. Tidak ada yang mendukung. Pertama itu ya. Kedua, soal BK ya. Soal BK itu juga proses politik di dalam DPRD yang harus patuh pada tatib. Kita akan lihat nanti apakah nanti BK kesimpulan seperti apa terhadap pelanggaran kode etik Ketua DPRD, kita lihat nanti. Kita percayakan pada BK. Karena kita terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan beberapa pasal dan ayat. Apakah undangan itu mengubah undangan dari undangan bukan bamus kemudian ke bamus boleh, atau undangan itu diundang 2 kali dengan tanda tangan wakil ketua. Itu perdebatan yang terjadi di pikiran kita, Bung Renhat. Itu akan diselesaikan oleh BK. Maka sebetulnya yang kita gunakan di dalam menentukan rapat-rapat itu. Sehingga ada diduga pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPRD. Kita percayakan kepada Badan Kehormatan untuk menyelesaikan ini. Tapi bagaimana? Kita tunggu sabar ya. Ada prosesnya, Bung Renhat. Baik, Bang Syarif, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa BK akan bekerja secara objektif? Kalau dilihat dari komposisinya saja, sudah ada 4 wakil ketua DPRD yang mengajukan atau menyatakan laporan. BK anggotanya kemudian ada 9 mewakili fraksi. Ya secara fraksi kan tentu sudah kalah fraksi yang meminta untuk interpelasi. Oh iya, kalau dilihat dari hitung-hitungan seperti itu akan diduga tidak objektif, tetapi itu kan mereka kan bekerja atas ada aturannya. Dalam mengambil keputusan ada aturannya sendiri dilakukan oleh BK. Kita percayakan kepada BK, ya kita percayakan kepada BK bagaimana bisa menyelesaikan secara baik. Oke. Tapi kalau pertimbangan dari fraksi Gerindra di DKI Jakarta, mengapa perlu membawa ini ke Badan Kehormatan sebetulnya, Bang Syarif?
ya tadi kita meyakini ada dugaan pelanggaran etik karena ada undangan Oke. untuk rapat BAMUS itu yang dilanggar. Apa itu? Undangan yang pertama, peserta BAMUS itu tidak ada agenda tentang interpelasi. Kemudian pada saat di ujung pembahasan agenda BAMUS, nyusuplah namanya agenda interpelasi. Disitulah Gerindra meyakini ada dugaan pelanggaran kode etik. Baru dugaan Bung Reinhardt ya. Oke, Nanti dugaan, apa ya. keputusannya kita serahkan kepada Badan Kehormatan. Ini Oke. sebuah pembelajaran juga buat lembaga sejenis DPRD ini, karena ketua itu bersifat kolektif, kolegial. Itu yang diamanatkan di dalam tata tertib DPRD. Oke. Jadi diduga dilanggar oleh ketua DPRD. Oke, Bang Michael, tanggapan dari Anda terakhir belum sudah mati menurut Bang Syarif secara politik interpelasi ini? Ya itu kenapa saya rasa balik lagi tujuan dari interpelasi itu apa? Bagi kami itu adalah upaya kami untuk menggali fakta. Tapi kalau memang ada fakta-fakta yang tidak mau digali oleh pihak-pihak lain, ya kami pahami bahwa itu adalah keputusan politik dari pihak-pihak lain tersebut. Oke. Dan saya juga mau menanggapi tadi Bang Syarif menyebutkan soal BK itu adalah proses politik. Saya juga setuju sebenarnya dalam hal ini bahwa ya memang di apa yang terjadi di BK yang laporan terhadap 14 ini memang ada unsur politisnya, itu memang faktanya seperti itu, seperti Bang Syarif juga sampaikan. Tapi tentu kami juga dari PSI menghargai forum Badan Kehormatan, dan kami berharap akan ada proses yang adil dan terbuka juga, dan diambil keputusan yang menghargai institusi dan juga menghargai hak-hak dari setiap anggota DPRD yang ada di dalam di DKI Jakarta. Oke, Bang Michael, tapi saya perlu tanya ini, apakah kemudian dari semua catatan dan juga kritik PSI terhadap penyelenggaraan Formula E adalah sebetulnya apa yang tadi disampaikan Bang Syarif, karena sebetulnya partai Anda menginginkan ini dibatalkan? Mungkin kalau dilihat dari awal, Bang Reinhardt, kami sudah ingin mendapatkan menggagalkan penolakan Formula terhadap E, kira-kira begitu? dari 2019, bahkan sebelum anggota DPD kami dilantik. Saya ingat betul, karena itu muncul setelah Pak Anies kembali dari New York, kalau nggak salah, kemudian tiba-tiba mendorong supaya dianggarkan untuk Formula E. Dan saya pernah kerja di Balai Kota 5 tahun, saya kerja di kantor gubernur yang sebelumnya, dan saya paham perencanaan penganggaran. Di RPJMD tidak ada, di RKPD tidak ada, tapi dalam hitungan 1 minggu muncul anggaran ratusan miliar tanpa ada kajian. Kami sudah kritik dari saat itu, dari awal. Kami partai pertama yang konsisten sampai sekarang, dari awal sampai sekarang, mempertanyakan dasar perencanaannya. Dan setelah 2 tahun lewat, terbukti. Karena sampai dengan sekarang ada satu kultur di Pemprov DKI terkait dengan Formula ini yang tidak transparan. Dari awal sudah begitu. Dari awal perencanaan tidak jelas. Feasibility study dari 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak jelas. Jadi kami rasa dari PSI punya dasar yang kuat. Kenapa kami sangat konsisten? Kami satu-satunya partai yang dari awal sampai dengan sekarang tegas menolak, karena kami melihat secara perencanaan ini tidak masuk akal, tidak dilakukan sesuai dengan prosedur perencanaan penganggaran yang ada. Oke, tapi kalau dikatakan partai Anda ingin menggagalkan Formula E, tanggapan Anda bagaimana? Kalau saya rasa sudah jelas bahwa kami ini memperhatikan penggunaan APBD. Itu poin utama kami adalah di 560 miliar. Kalau bisa menjalankan Formula E tanpa APBD, dengan cara-cara yang bertanggung jawab, silakan. Kami sangat senang ada banyak acara di Jakarta. Tapi yang terjadi sekarang adalah 560 miliar sudah keluar. Oke. Dan kita belum merasakan hasilnya apa-apa. Sudah 2 tahun uang itu keluar dan kita belum merasakan hasilnya apa-apa. Oke, baik. Nanti saya ke Pak Trubus terakhir. Saya ke Bang Syarif dulu terakhir juga. Bang Syarif, bagaimana kalau 1-2 bulan ke depan kita, publik tidak melihat ada sebuah kemajuan yang signifikan dari penyelenggaraan Formula E ini? Mulai dari bentuk fisik kah, sponsor kah, dan lain sebagainya. Apakah fraksi Anda akan berani kritis terhadap penyelenggaraan ini atau berani mempertimbangkan mungkin diundur atau dipertimbangkan ulang misalnya? Ya tentu kalau ada indikasi-indikasi seperti itu, kita akan memberikan masukan, kritik tentu Bung Reinhardt. Gerindra tetap melakukan kritik. Cuma kan persoalannya kritik itu kan bisa dilakukan terbuka, bisa dilakukan tertutup. Kan begitu Bung Reinhardt. Nah, saya bertanya terbalik Bung Reinhardt. Bagaimana kalau Formula ini penyelenggaranya sukses. Oke. Dalam waktu 2-3 bulan semuanya siap untuk diselenggarakan di Ancol. Bagaimana tanggapan yang lain, khususnya PSI? PSI harus mengatakan, good dong, apresiasi dong. Dan pertanyaan saya balik, buat Bung Reinhardt dan Pak Trubus juga mungkin, bagaimana kalau berhasil? Oke, coba kita tanya Bang Michael, nanti ada jawaban dari Anda Bang Michael, bagaimana kalau 2-3 bulan sudah mulai terlihat dan itu penyelenggaraan berhasil? Anda siap untuk mengapresiasi Formula E? Saya akan minta hitung-hitungannya.
Betul, memang acara itu berhasil, hitung-hitungannya ekonominya, apakah betul berhasil mendatangkan ekonomi ratusan miliar yang kemudian membuat orang kita itu kita dari kacamata bisnis saja, Bang Syarif. Karena ini uang rakyat. Bang Syarif, tahan dulu Bang Syarif. Setiap investasi yang dikeluarkan dari uang rakyat itu harus menghasilkan. Itu hitung-hitungan yang kami tunggu sampai sekarang. Dan nanti kalau ternyata hitung-hitungannya benar, berkali lipat, triliunan rupiah investasi datang karena Formula E, ya saya berharap itu yang terjadi. Oke. Tapi sekali lagi fakta-fakta yang saya lihat tidak mengarah seperti itu. Karena sponsornya saja sampai dengan detik ini belum jelas. Oke. Jadi Anda tetap melihat bahwa agak sulit melihat, menduga bahwa ini akan berhasil dari fakta-fakta yang tadi Anda sampaikan ya, menurut Anda. Oke. Sampai di situ kita sudahi. Saya ke Pak Trubus terakhir. Pak Trubus, nah sekarang ini kan sudah menjadi isu publik, selalu Formula ini menjadi isu publik. Bagaimana publik harus mencermati isu ini? Apa yang perlu kita cermati, terutama dalam beberapa bulan ke depan? Karena pembuktiannya adalah beberapa bulan ke depan, apakah ini akan sukses atau tidak? Iya, menurut saya sih publik berharap ini sukses gitu ya, sukses. Karena ini kan sekali lagi bahwa event yang namanya Formula E ini kan untuk pertama kalinya ya. Jadi tentu kita berharap itu. Tetapi bahwa kalau nanti misalnya gagal ya tentu publik akan kecewa, tentu kan seperti itu. Tapi kita tidak berandai-andai pada tataran gagal ataupun tidak. Tetapi persoalannya adalah pokoknya harus segera dilaksanakan lah gitu, karena sudah keluar anggaran juga 560, kemudian sudah lama juga masyarakat menunggu-nunggu. Jadi semuanya yang penting adalah segera ada bukti-bukti konkret, perkembangan yang signifikan, dan di situ kemudian masyarakat akan support, akan ikut mengawasi jalannya pelaksanaan dari tender itu sendiri maupun pelaksanaan dari pembangunan sirkuitnya itu sendiri. Nah, tentu di sini juga publik juga menginginkan juga satu harapan bahwa penyelenggaraan tidak hanya sukses tapi juga membawa tingkat perekonomian lah, setidaknya dampak ekonominya, karena bagaimana juga masyarakat dengan adanya COVID ini memang cukup banyak yang terdampak. Nah, karena itu dengan adanya Formula ini terselenggara secara sukses itu tentu akan membawa istilahnya berkah lah secara ekonomi. Nah, yang lainnya menurut saya itu penting juga bagaimana DKI Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan itu bisa mendatangkan berbagai banyak investor gitu, investor dari luar, sehingga ada kepercayaan, apalagi kemudian ibu kota akan dipindah ke Kalimantan Timur dan Jakarta tentu menjadi kota bisnis kan, di sini itu bisnis dan jasa, karena itu investasi itu diharapkan untuk menyerap tenaga kerja maupun untuk mengangkat daya beli masyarakat yang kebetulan secara ekonomi memang terdampak COVID cukup luar biasa. Yang terakhir menurut saya yang penting juga dilakukan adalah bagaimana kemudian agar semuanya ini adalah pemenang tender ini harus segera diumumkan. Jika diumumkan dan kita berharap mereka akan mengerjakannya secara profesional dan waktu yang ada dengan kondisi Ancol itu yang penuh dengan lumpur itu yang dikatakan Pak Abung Michael tadi ya. Ini fakta-fakta ini segera bisa tertutupi atau paling tidak lunas lah ya. Tidak lagi berdebat soal apakah interpelasi itu diperlukan atau tidak. Nah, ini hal-hal yang kemudian pada persoalan kemudian laporan terhadap Pak Ketua gitu, Pak Ketua Pak Pras sampai ke BK segala lah, ini kan juga menjadi isu-isu politik di mana publik melihat ini seperti ada kesan mengalihkan isu gitu kan. Jadi mengalihkan isu di mana kemudian secara fisik saja belum ada, sudah berdebat pada persoalan bagaimana saling melapor. Tentu ini persoalan politis, di samping secara yuridis yang masyarakat juga tahu gitu bahwa itu sudah memenuhi aturannya atau apapun ya, tetapi DPR juga dan sebagainya lah. Saya rasa ini hal yang penting adalah bagaimana masyarakat diedukasi untuk melihat bahwa persoalan penyelenggaraan Formula itu ada proses-proses yang cukup panjang, ada proses-proses di mana kemudian masyarakat juga harus ikut terlibat di dalamnya, dan dalam hal ini Pemprov DKI harus mengedukasi secara terus-menerus kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa bangga, merasa puas dengan adanya penyelenggaraan Formula E itu, Mas. Baik. Mudah-mudahan diskusi ini memberikan perspektif kepada masyarakat ya dari apa yang kemudian terjadi soal Formula E.
dan pembuktiannya sekali lagi adalah beberapa bulan kemudian. Apakah benar seperti yang disampaikan Bang Syarif ya bahwa ini akan terselenggara dengan baik? Kita akan lihat ada bentuk fisik mungkin dan juga ada sponsor dan juga tender yang akan kita kawal bersama seperti apa, atau kemudian seperti yang disampaikan oleh Bang Michael melihat persiapan dan juga timeline waktunya ini agak optimis, agak pesimis melihat penyelenggaraan Formula E. Kita kawal bersama akan seperti apa proses ini akan berlangsung. Tapi terima kasih banyak Bang Syarif juga, Bang Michael, terima kasih banyak Pak Trubus, diskusi yang menarik pada malam hari ini kita serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam.